Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aminah Halawa, Prodi MPI semester 1. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Siklus Akuntansi. Langsung saja. Yang pertama yaitu adalah pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah sebuah proses berulang untuk melakukan identifikasi dan analisis setiap kegiatan akuntansi pada sebuah perusahaan dan dilakukan pada periode tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Siklus akuntansi terbagi menjadi 2 macam, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa merupakan suatu perusahaan yang menawarkan suatu produk yang tidak berwujud dan tidak adanya suatu kepemilikan. Contohnya seperti profesi seperti guru les, bahasa Inggris, tukang jahit, dan tukang jahit. 2. Siklus akuntansi perusahaan dagang merupakan perusahaan yang mempunyai aktivitas membeli, menyimpan, dan menjual barang dagangannya. Contohnya seperti Indomaret, grosir, atau toko-toko kecil lainnya yang menjual barang kepada pelanggannya. Dan adapun tahapan siklus akuntansi yang pertama, mengidentifikasi setiap transaksi. Mengidentifikasi pencatatan di setiap transaksi. Setiap transaksi juga harus memiliki bukti untuk memudahkan identifikasi transaksi yang terjadi. Yang kedua, menganalisis, yaitu menganalisis setiap transaksi yang telah dilakukan. Yang ketiga, melakukan pencatatan transaksi, yaitu melakukan pencatatan transaksi di jurnal keuangan. Yang keempat, menulis di buku besar. Seperti yang diketahui, buku besar merupakan alat untuk melakukan pencatatan laporan keuangan yang di dalamnya berisi rangkuman yang berasal dari jurnal umum. Yang kelima, menyusun neraca saldo yang belum disesuaikan. Menyusun neraca saldo yang isinya daftar saldo yang ada di masing-masing rekening buku besar. Saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan dijumlahkan harus sama. Keenam, membuat jurnal penyesuaian yang dibuat pada proses pencatatan saldo di dalam akun yang mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Yang ketujuh, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu baru menyusun saldo kedua, yaitu setelah penyesuaian. Caranya dengan memindahkan saldo yang sudah disesuaikan pada buku besar dan di dalam neraca saldo. 8. Menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup. Pada laporan keuangan terdiri dari beberapa laporan seperti laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca. Lalu dilanjutkan dengan menyusun jurnal penutup. Pada jurnal penutup tentu disusun pada akhir periode dengan menutup rekening laba rugi. Caranya mengosongkan nilai rekening tersebut. 9. Menyusun neraca akhir dan jurnal pembali. Di neraca akhir biasanya dihasilkan pada akhir periode, sedangkan neraca awal itu digunakan pada awal periode siklus akuntansi selanjutnya. Sedangkan jurnal pembali dibuat supaya proses pencatatan transaksi yang berulang bisa dilakukan lebih sederhana. Dan adapun laporan keuangan dapat kita definisikan sebagai pencatatan transaksi atau pergerakan keuangan yang terjadi di suatu perusahaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jenis laporan keuangan terdapat 5 jenis, yaitu
Pertama, laporan laba atau rugi. Catatan ini bertujuan untuk memperjelaskan kondisi finansial perusahaan dalam periode tertentu agar kemudian dapat digunakan pemilik usaha sebagai bahan evaluasi. Yang kedua, laporan neraca dapat kita sebut sebagai catatan posisi keuangan yang menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Catatan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal beserta penyebabnya. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan ini membantu kita untuk memahami arus masuk dan keluarnya uang. Dan yang kelima ialah catatan atas laporan keuangan. Catatan ini dibuat oleh perusahaan berskala besar untuk menyajikan informasi yang memadai dalam laporan keuangannya. Selanjutnya ialah manfaat bagi investor yaitu mengevaluasi performa perusahaan. Laporan keuangan ini dapat membantu investor untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dalam periode tertentu. Kedua, mengetahui laba bersih usaha. Investor atau pemegang saham akan menginvestasikan sejumlah uang yang kemudian akan menjadi tambahan modal perusahaan. Sebagai imbal tambahan modal, maka investor akan mendapatkan keuntungan berupa dividen yang berasal dari laba bersih perusahaan. Yang ketiga, mempertimbangkan kelanjutan investasi. Dalam laporan keuangan, investor akan mendapatkan informasi untuk menganalisis performa dan kesehatan finansial company tempatnya berinvestasi. Dan sekian dari pemaparan yang saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.